Shalom pemirsa Live Channel, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Voice of Life. Bersama saya kali ini yaitu Pendeta Boyke Pakpahan. Apa kabar semuanya? Saya harap kehidupan kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Apapun keadaan saudara, bahwa semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Lihat garis finishnya, bahwa di garis finish Tuhan sedang menunggu kita untuk mendapatkan mahkota dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini ada pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada saudara dan saya, pemirsa Live Channel yang ada dalam acara Voice of Life, yaitu tentang ketaatan Abraham, tentang Abraham yang diuji. Mungkin kita sudah pernah dengar Abraham ketika memiliki anak, Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia ingin mengorbankan anaknya di tanah Moria dan dia siap menyembelih anaknya. Di situ Tuhan berbicara, jangan bunuh anakmu. Apa pesan yang kita ambil? Mungkin kalau mendengar ceritanya kita sudah biasa mendengarnya. Oh, kisah Abraham. Tetapi kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah saudara siap untuk memberikan semuanya apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita? Karena segala sesuatu yang Tuhan minta, kita tidak bisa bilang, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak boleh. Tuhan jangan sekarang. Karena semua yang Tuhan minta, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Rupanya ketika kita pelajari, kita lihat, kalau saudara baca ayat demi ayat dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai selesai. Di situ ada percakapan-percakapan yang dimana Abraham diminta, diuji oleh Tuhan untuk bisa taat kepada setiap apa yang Tuhan minta. Untuk apa Abraham taat? Untuk apa Tuhan juga minta? Cuman satu saudara, yaitu untuk Tuhan bisa mempercayakan berkat-berkat yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Kadang kita mempertahankan hal yang kecil, tapi sering sekali doa kita minta yang besar. Dan itu menjadi tidak relevan dalam kehidupan kita. Kalau saudara minta yang besar, korbankanlah yang kecil. Maka Tuhan akan memberikan hal yang besar dalam kehidupan kita. Maka kesetiaan itu dituntut bukan hanya hal yang besar, tapi kesetiaan saudara dituntut ketika saudara setia dengan perkara yang kecil. Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar. Nah, dari cerita dari Abraham diuji ini, ada satu ayat yang sangat-sangat powerful. Ada satu ayat yang sangat-sangat memberkati kita. Kalau saudara bisa buka ayatnya, buka Alkitabnya, silakan buka ayatnya. Simpan di dalam kehidupanmu. Saya akan bacakan dalam kitab Kejadian, pasal 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firmanku. Perhatikan saudara. Rupanya ujian Abraham untuk menyerahkan anaknya Ishak itu adalah poin yang sangat penting untuk perpanjangan keturunan daripada Abraham. Ketika Abraham taat pada waktu itu, maka Tuhan katakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, mungkin hari-hari ini ada yang Tuhan ingin minta dalam kehidupanmu. Ada yang Tuhan lagi uji dalam kehidupan kita. Mungkin saudara siap tidak siap tapi harus melakukan. Saya mau katakan, taati Tuhan. Karena di balik itu, saudara sedang menyelamatkan hidup banyak orang. Mungkin hidup keluargamu, mungkin hidup anak istrimu, mungkin hidup keluarga besarmu, mungkin hidup seluruh orang-orang yang ada di kantor perusahaanmu. Maka perlu pengorbanan dalam kehidupan kita untuk mencapai berkat-berkat Tuhan yang tersedia dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita korbankan? Kenapa harus kita berkorban? Karena pengorbanan adalah hal yang mahal. Pengorbanan tidak dilihat apa yang Anda korbankan, tapi pengorbanan dilihat seberapa besar keikhlasan hati saudara untuk memberikannya. Maka tema khotbah saya pada hari ini adalah tentang ketaatan. Apa tuh ketaatan? Ketika saudara tadi dan saya baca ayatnya dalam Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Lalu dikatakan ayat dilanjutkan, karena engkau mendengar firmanku. Saudara perhatikan. Semua bangsa di bumi mendapat berkat karena Abraham mendengar firman daripada Tuhan.
Nah, dalam bahasa Inggrisnya, kalau saudara lihat dalam King James, kata mendengar di sini adalah obey, ketaatan. Ketaatan, obey dalam bahasa aslinya adalah syama. Nah, syama itu artinya mendengar dan melakukan. Kalau saudara hanya mendengar firman tidak melakukan, itu belum taat, saudara. Saudara melakukan tanpa mendengar apa yang harus diperbuat. Sering sekali hidup kita menjadi asal-asalan, bahkan ceroboh, bahkan kecelakaan. Bahkan kita melakukan yang namanya itu di luar dari rencana Tuhan. Yang hasilnya adalah kesia-siaan. Hari ini, Tuhan sedang menuntut dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki ketaatan. Tuhan sedang menuntut dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk apa? Untuk engkau dan saya menerima setiap janji-janji Tuhan. Kalau saudara baca nanti di kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai selesai. Di situ Abraham diuji. Cuma satu tujuannya. Untuk Tuhan bisa menyediakan seluruh berkat-berkat yang ada di surga. Tapi kunci untuk mendapat berkat itu harus ada ketaatannya. Jelas dong. Ketaatan tidak akan ada kalau misalnya saudara tidak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dengar dan melakukan. Dan saudara berharap berkat tanpa ketaatan. Itu namanya maling. Tidak taat, pengen berkat, itu maling namanya. Tetapi orang yang mendapatkan berkat karena mereka mendapatkan ketaatan di dalam Tuhan. Mereka taat apa yang Tuhan perintahkan. Mereka taat apa yang Tuhan bicarakan. Mereka mendengar dan melakukan. Sekali lagi saya katakan, syama artinya mendengar dan melakukan, yaitu taat. Jadi kalau saudara disuruh taat, sering sekali kita ini taat ini susah, betul tidak? Disuruh taat baca Alkitab, aduh susah. Disuruh taat ini susah, suruh ini susah. Apapun yang kita sebutkan dengan ketaatan, sepertinya menjadi beban yang berat. Kenapa? Padahal tanpa saudara dan saya sadari bahwa ketaatan dalam kehidupan manusia itu tidak bisa lepas. Bahwa ketaatan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Makanya manusia itu hidupnya tidak bisa tidak taat. Tetapi tinggal pilih, Anda mau taat kepada Tuhan atau Anda mau taat kepada setan. Ketika Anda taat kepada Tuhan, maka Anda sedang tidak taat kepada iblis atau setan. Tapi ketika saudara dan saya taat kepada iblis, Anda sedang tidak taat kepada Tuhan. Ambil contoh, pagi hari setelah bangun tidur, Anda lebih taat kepada siapa? Ke Tuhan atau ke iblis? Pagi hari, Anda buka Alkitab, apa mau lihat status media sosial? Ketika Anda berjalan di hari Minggu, mau jalan-jalan atau mau ibadah? Ketaatanmu menentukan berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa itu ketaatan? Ketaatan adalah sign atau sinyal atau tanda atau jalur untuk kita dapat menerima berkat-berkat Tuhan di bumi ini yang datangnya dari surga. Sekali lagi, apa sih ketaatan itu? Ketaatan itu seperti tanda, saudara. Seperti jalur, seperti rambu-rambu dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menuju berkat-berkat Tuhan yang ada di surga, kita terima selama kita ada di bumi ini. Makanya orang kalau tidak taat kepada Tuhan, sering sekali hidupnya hopeless. Lelah, nggak mau doa-doaan, nggak mengembalikan perpuluhan, nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena dia bilang percuma. Padahal cuma satu yang agak-agak susah, cuma satu yang agak-agak salah dalam kehidupannya. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Ayo kita belajar daripada Abraham. Dia tidak bernegosiasi ketika disuruh mempersembahkan anaknya. Berapa banyak ketika Tuhan menyuruh kita untuk taat. Kita bilang, entar dulu Tuhan. Mau taat kalau misalnya, mau taat kalau, mau taat asal, mau taat. Selalu pakai syarat. Saya mau katakan, nggak cocok kita memberi syarat kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh amat sangat baik dalam kehidupan saudara dan saya. Maka ketaatan itu berbicara tentang sign, tentang tanda, tentang sinyal. Semakin Anda taat, maka Anda semakin peka mendengar sinyal daripada Tuhan. Cek kehidupan kita. Apakah hari-hari ini saudara sedang taat kepada iblis atau taat kepada Tuhan? Nah, bagaimana supaya kita bisa taat? Ketaatan cuma didapat melalui mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan, suara Tuhan adalah yang menjadi petunjuk untuk kita bisa menuju arah yang benar. Firman Tuhan bisa menjadi petunjuk untuk kita bisa menuju arah yang benar dan pasti. Sekali lagi, ketaatan hanya bisa Anda lakukan ketika Anda mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lalu kita bilang, Pak, hari-hari ini saya tidak bisa mendengar suara Tuhan.
Anda bisa mendengar suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari. Karena firman Tuhan ini adalah map, peta dalam kehidupanmu. Kalau Anda tidak suka baca Alkitab, maka sering sekali hidup kita kesasar. Sering sekali hidup kita tersesat. Milih jodoh, salah. Rumah tangga, salah. Milih pekerjaan, salah. Lalu kita pakai bahasa, mungkin ini ujian daripada Tuhan. Begitu mudahnya kita berkata mungkin ini cobaan dan ujian. Padahal itu belum tentu ujian dan cobaan daripada Tuhan. Itu karena kesalahan kita melangkah. Maka hari-hari ini, ayo hidup kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan sangat konsen dengan hal ketaatan? Karena Dia tidak mau satupun dari kita untuk tersesat. Dan tidak menerima berkat surgawi selama kita ada di bumi ini. Tuhan tidak mau saudara dan saya tersesat. Karena ketaatanlah Abraham bisa melihat Tuhan. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka keluar dari Taman Eden. Karena ketaatan Kristus, maka kita ditebus. Maka kita dibebaskan. Maka kita menerima jalan keluar. Karena kita dibebaskan daripada segala dosa kita. Makanya dari Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara baca, saudara lihat hanya tentang interaksi komunikasi. Tentang yang namanya itu, tentang speak and listen. Hanya tentang berbicara dan mendengarkan. Di antara speak and listen itu harus ada yang pasti, yaitu kasih. Harus ada hati. Sekali lagi saya katakan, untuk saudara bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka di dalamnya harus ada hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi berarti artinya hati yang tunduk kepada firman Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara tidak tunduk kepada firman Tuhan, maka saudara sedang tunduk kepada perkataan-perkataan si iblis. Kalau saudara tidak tunduk kepada perkataan firman Tuhan, sering sekali kita seperti hal-hal yang gampang dijatuhkan. Seperti sekam yang tertiup. Gampang sekali dirubuhkan. Gampang sekali menjadi lemah. Kenapa? Karena akarmu tidak kuat dengan firman Tuhan. Tidak ada ketaatan di dalamnya. Maka hari ini, makanya dari Kejadian sampai Wahyu yang tadi saya katakan, selalu ada interaksi tentang Tuhan berbicara, kita mendengar. Di antara Tuhan berbicara dan kita mendengar, di situ harus ada pastinya hati yang benar-benar taat dan tunduk buka hati. Kenapa kita harus taat? Poin pertama, saudara dan saya harus taat karena di dalam firman Tuhan Ulangan 13 ayat 4, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Dikatakan dalam Ulangan 13 ayat 4, kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Poin pertama, kenapa sih aku harus taat? Karena itu perintah Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu, saudara terkasih. Anda taat karena itu perintah Tuhan. Kalau saudara tidak ikuti perintah Tuhan, saudara sedang mengikuti perintah-perintah daripada si iblis. Kalau saudara ikuti perintah Tuhan, maka baiklah hidup saudara. Maka poin pertama, kenapa kita harus taat? Karena itu perintah Tuhan. Udah tidak bisa lagi bernegosiasi. Tidak bisa tawar-menawar. Karena perintah Tuhan itu adalah perintah yang membawa jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Hari-hari ini saudara sedang mengikuti siapa? Jangan-jangan saudara sedang mengikuti dukun, paranormal. Saudara sedang ikutin keinginan dagingmu. Jangan, ikuti Tuhan. Kamu harus takut akan Dia. Orang yang mendengar perintah Tuhan, dia mengikuti Tuhan. Dia memiliki roh yang takut akan Tuhan. Apalagi kamu harus pegang perintahnya. Pegang perintahnya Tuhan. Kenapa saya harus pegang perintahnya Tuhan? Karena di dalam memegang perintahnya Tuhan, di situ ada mujizat dan kuasa Tuhan. Saudara pernah dengar cerita wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Asal ku jamah saja puncak jubahnya, maka aku akan sembuh. Menjamah puncak jubahnya Tuhan. Di situ berbicara menjamah firman-Nya Tuhan. Orang yang berpegang pada perintah dan firman-Nya Tuhan, maka orang tersebut tidak akan pernah goyah di tengah-tengah badai, di tengah-tengah topan kehidupan. Lalu poin yang kedua yang Tuhan ingatkan, kenapa saudara dan saya harus taat? Dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-11 dikatakan, firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Artinya apa? Ketika manusia itu memakan buah yang Tuhan larang, hidupnya menjadi tidak teratur. Hidupnya menjadi sembrono. Hidupnya mengalami ketakutan. Hidupnya menjadi malu, bersembunyi. Karena dia melihat kehidupannya tidak ada kemuliaan Tuhan. Rupanya ketaatan yang poin yang kedua yaitu,
Kenapa saya dan saudara harus taat? Supaya teraturlah hidupmu. Rupanya kalau saudara suka mendengar dan melakukan firman Tuhan, di situ ada kedisiplinan. Di situ ada keteraturan hidup. Makanya kalau anak-anak mau teratur hidupnya, pastikan orang tuanya juga teratur melakukan firman Tuhan. Kalau kamu ingin menerima pekerjaan yang terbaik, pastikan kamu menerima firman Tuhan yang terbaik dalam kehidupanmu. Kalau kamu ingin mendapatkan jodoh yang terbaik daripada Tuhan, pastikan kamu mengikuti perintah Tuhan yang terbaik. Maka hidupmu tidak akan pernah salah. Hidupmu tidak akan pernah gagal. Kenapa? Karena kehidupanmu teratur. Orang yang teratur pasti mendapatkan berkat yang terukur. Dan hidupnya tidak akan pernah ngawur di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Poin yang kedua, kita belajar dalam Kejadian pasal 3. Bagaimana manusia itu yang hidupnya tadi sudah teratur. Hidupnya begitu enak di Taman Eden. Tetapi karena tidak mendengarkan Tuhan. Tidak mentaati firman Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Hidupnya menjadi tidak teratur. Hidup yang tidak teratur, gampang takut, cemas, khawatir, menjadi malu. Akhirnya apa? Depresi dan tertekan. Hari ini, yuk, miliki ketaatan. Kenapa saudara harus taat? Supaya teratur hidup saudara. Lalu poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan. Kenapa kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan? Yeremia 7 ayat 23 berkata, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, kata Tuhan. Maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Saudara, poin yang berikutnya, poin yang ketiga. Kenapa saudara dan saya hidupnya harus teratur? Supaya hidupmu berbahagia. Dalam bahasa Inggrisnya, be well. Hidup yang menjadi baik, hidup menjadi makmur, hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Rupanya keteraturan, ketaatan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, poin yang ketiga. Supaya baik rupanya kehidupan saudara. Bukan ketaatan itu berarti supaya Tuhan tersenyum. Iya, Tuhan tersenyum. Tapi lebih daripada itu, supaya engkau dan saya bisa rasakan berkat-berkat daripada Tuhan. Bukankah kita yang hidup di dunia ini ingin hidup berbahagia? Kalau saudara dan saya ingin hidupnya berbahagia, bukan cari duit yang banyak, bukan tunggu punya rumah yang mewah, tunggu punya mobil, punya segala-galanya. Enggak. Saudara bisa lihat orang-orang di luar sana yang sudah kaya raya. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Cenderung depresi, stres. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Anda punya duit banyak juga nggak bisa beli. Anda pergi ke apotik beli kebahagiaan. Apotiknya juga stres saudara. Karena karyawannya juga nggak pernah bahagia. Anda pergi ke supermarket cari kebahagiaan. Nggak dapat juga. Kebahagiaan cuma Anda dapatkan ketika Anda melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saudara. Maka poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan dalam Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Halo saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang hari-hari ini sering Anda dengar? Kabar buruk kah? Anda lihat di media sosial, berita-berita yang tidak enak lah. Pembunuhan, bunuh diri, begal, pencurian, selingkuh, semuanya saudara. Hari-hari ini, ubah pola pikir kita. Banyak-banyak mendengarkan Tuhan. Maka aku akan menjadi Allahmu, kata Tuhan. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan kata Tuhan, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Untuk apa? Supaya kamu berbahagia. Kalau hari ini Anda tidak mendapatkan kebahagiaan, simple. Ikuti firman Tuhan. Jangan percaya apa kata orang. Percaya apa kata Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan, betapa bahagianya rumah tanggamu. Mungkin Anda bilang hari ini, Pak, rumah tangga aku tidak bahagia lagi. Percuma. Pak, ini keluarga suka pelayanan, suami pelayanan, istri pelayanan, anak-anak pelayanan, tapi nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena semua yang dilakukan cuma rutinitas. Melakukan perintah Tuhan, bukan basa-basi. Melakukan perintah Tuhan, di dalamnya ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemuliaan Tuhan. Di mana ada kemuliaan Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Di mana ada berkat Tuhan, berbicara sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, kemurahan ada di dalamnya. Jadi masih ada kesempatan. Jangan menyerah, taati. Kalau dalam satu keluarga
Cuman Anda yang taat, lakukan. Siapa tahu Anda menjadi bagian yang Tuhan pakai. Siapa tahu Anda yang menjadi terang yang Tuhan pakai. Siapa tahu Anda yang Tuhan pakai menjadi tabutnya. Karena satu orang bertobat, seisi rumah akan bertobat juga menerima Tuhan Yesus. Dan poin yang terakhir, saudara. Kenapa saudara dan saya harus taat? Apa kata Tuhan? Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya apa, saudara? Poin yang terakhir, poin yang keempat. Saudara dan saya memiliki iman untuk bisa taat. Tanpa iman Anda tidak akan bisa taat. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketaatan diperlukan ketika saudara benar-benar melakukan firman Tuhan. Ketaatan, kenapa saudara harus taat? Disitulah timbul imanmu. Iman yang mana? Iman yang memindahkan gunung. Iman yang mana? Iman yang melakukan banyak hal. Iman yang mana? Iman yang bisa mencabut pohon ara tertanam di laut. Iman yang mana? Iman yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Abu. Iman yang mana? Iman yang bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dan heran bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini Anda jauh daripada ketaatan dan Anda bilang tidak bisa, saya mau katakan itu bohong. Karena pada hakikatnya manusia itu bisa untuk taat. Dan manusia tidak bisa keluar dari ketaatan. Cuman pilih, Anda mau taat kepada Tuhan atau Anda mau taat kepada iblis. Pilihan ada dalam tangan saudara. Hari ini saudara mengambil keputusan untuk kembali ketaatan kepada firman Tuhan. Kembali taat kepada suara Tuhan. Lihat, Tuhan akan meloloskan saudara daripada maut. Tuhan akan meloloskan saudara daripada segala mara bahaya. Seperti Abraham diuji. Dia serahkan anaknya dengan ketaatan. Maka Tuhan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bersama dengan Abraham. Hari ini, Anda yang jauh daripada ketaatan. Dan hari ini berkata, Tuhan, aku mau kembali taat. Anda perlu Roh Kudus. Buka hatimu. Terima Yesus. Yang hari ini Anda belum terima Tuhan Yesus. Buka hatimu. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jalan kebenaran dan hidup akan menjamah setiap hati kita. Mari kita berdoa di dalam Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Engkau mengajarkan kami tentang ketaatan. Rupanya ketaatan itu sangat penting dan Engkau sangat konsen ya Tuhan. Bapa, hari ini biarlah setiap kami Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa, biarlah hari ini ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau kami sering tidak taat, jauh dan menyimpang daripada firman-Mu. Hari ini Roh Kudus jamah setiap hati, supaya mereka kembali taat kepada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang menjadikan kami. Untuk itu biarlah Engkau taat di dalam Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Supaya hidupmu berbahagia. Supaya engkau memiliki iman. Supaya engkau melihat janji-janji Tuhan teratur terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada atas saudara yang hari ini menyaksikan. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doamu. Shalom.